Kehadiran teknologi di kehidupan dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Di antaranya teknologi AI atau Artificial Intelligence yang berkembang pesat belakangan ini. Beberapa jenis pekerjaan seperti menulis, melukis, bahkan meniru suara penyanyi kelas dunia bisa dilakukan AI. Meski demikian, kehadiran Artificial Intelligence dalam beberapa industri menggantikan peran manusia dinilai dapat mengancam ke depannya. Ketua DPP Partai Perindo, Christopher Taufik menilai, sudah seharusnya Indonesia menerapkan aturan untuk membatasi penggunaan AI. Penggunaan teknologi artifisial ini juga dinilai dapat melahirkan karya-karya ilmiah palsu ke depannya. Perkembangan teknologi yang membantu manusia di satu sisi, tapi di sisi yang lain akan menggerus banyak sekali sektor-sektor lapangan pekerjaan. Mumpung ini masih secara diam-diam masuk dan belum, kalau mau dibilang masif, sebenarnya masif tapi belum terasa di masyarakat. Menurut saya mungkin sudah waktunya pemerintah lewat kementerian terkait mulai mempersiapkan regulasi-regulasi yang bisa mengendalikan. Kalau membatasi, saya pikir namanya teknologi mana bisa dibatasi ya, tapi harusnya bisa diatur, bisa dikendalikan. Sehingga cuman yang saya lihat gini, sehebat-hebatnya mesin gitu, sehebat-hebatnya mesin ini kan dia nggak punya emosi ya, dia nggak punya emotional touch, dia nggak punya personal touch gitu kan. Dan dia juga yang pasti dia nggak punya parameter moral sebagainya, kan nggak ada. Ini kan mesin gitu. Jadi saya pikir untuk menghadapi ini ya mari kita merawat kemanusiaan kita gitu. Pesatnya perkembangan teknologi AI membuat sejumlah pekerjaan manusia tergantikan. Beberapa wilayah di dunia pun telah menerapkan pembatasan pada teknologi ini. Dari Jakarta, Isbalia, Ilham Elias, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fahri Sunawianto. Saya adalah mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2024 yang akan membawakan topik fenomena AI yang dapat menggantikan pekerjaan manusia. AI atau Artificial Intelligence merupakan satu sarana dari pemrograman komputer yang ada dan sering digunakan pada saat ini. AI merupakan alat atau asisten yang dapat berupa aplikasi atau sistem itu sendiri. Banyak pengguna AI yang sudah dapat melakukan apapun secara general ataupun maupun secara spesifik. AI pada dasarnya adalah pemrograman yang diberikan kecerdasan dalam mengolah data yang masuk dan menghasilkan output sesuai kebutuhan yang diperlukan gitu oleh manusia itu sendiri. Nah, AI sebenarnya memang dari dulu itu sudah ada dan memang dari dulu sudah tersebar luas gitu. Nah, AI sendiri juga memiliki dampak positif dan negatif, terutama untuk yang ada di Indonesia ini. Nah, diantaranya itu AI itu membantu dalam suatu kasus tertentu, dan ya emang AI ini memang berguna untuk kasus itu yang mungkin manusia itu nggak bisa dia kerjakan. Pada dulu AI itu disambut dengan positif, ya emang karena mereka AI ini merupakan suatu inovasi dan sebuah hal yang baru untuk masuk ke kehidupan manusia. AI ini sebagai asisten pembantu pribadi dalam menyelesaikan suatu masalah. Tapi AI ini juga sekarang dianggap sebagai ancaman yang bisa mengancam umat manusia gitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, AI itu sebenarnya dibagi beberapa jenis sesuai dengan
kemampuannya dia. Yang pertama itu narrow AI. Narrow AI atau yang masih bisa dibilang AI yang lemah itu dirancang melakukan tugas tertentu yang memang dia harus spesifik dia tugasnya apa. Teknologi ini mempunyai suatu kecerdasan yang memang bisa diandalkan, tapi narrow AI ini tidak bisa belajar secara mandiri gitu. Jadi narrow AI ini hanya berdasarkan dengan data yang sudah dia punya, dan narrow AI ini tidak dapat belajar hal-hal baru dan tidak dapat menyimpan data untuk mempelajari hal-hal yang baru. Contohnya apa? Contohnya itu seperti rekomendasi-rekomendasi film ataupun rekomendasi-rekomendasi seperti pembagian album foto. Album foto kan si AI ini sudah punya data bagaimana bentuk makanan, bagaimana bentuk wajah, bagaimana bentuk gambaran gitu kan. Jadi si AI ini bisa membedakan hal tersebut dan membuat suatu pengelompokan dari gambar-gambar tersebut gitu loh. Nah, yang kedua ada AI kuat atau Artificial General Intelligence. Ini dibilang strong AI karena dia punya kapabilitas untuk belajar dan berpikir juga, melakukan berbagai tindakan yang secara general ataupun spesifik itu dia bisa gitu. Nah, layaknya dia itu seorang manusia yang belajar setiap harinya gitu. Dan strong AI ini dipakai untuk dapat melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, dari dua jenis AI ini, kebanyakan di Indonesia itu memang sudah familiar dengan kedua hal ini. Contohnya aja yang baru saja kejadian itu, AI ini diimplementasikan sebagai film. Nah, filmnya itu film apa? Film Jumbo. Nah, dari pecinta sendiri aja dia sudah klarifikasi bahwa memang benar dari film Jumbo ini menggunakan teknologi AI. Nah, tapi teknologi AI itu tidak 100% ya. Nah, kenapa nggak 100%? Karena memang sang penciptanya ini memang mau benar-benar masih ingin mengandalkan tenaga manusia gitu. Nah, dari Jumbo yang lainnya itu ada iklan-iklan ataupun web-web yang menggunakan AI sebagai media promosinya gitu. Nah, dari AI-nya sendiri aja dia bisa beradaptasi dan juga belajar bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dilempar ke dia. Dan AI ini cukup dibilang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan lancar dan sesuai ekspektasi kita gitu. Nah, itulah kenapa yang sekarang ini AI itu disebut sebagai ancaman, karena memang dikarenakan AI yang selalu bisa belajar, dia itu bakal selalu explore dan dia bakal selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang bakal dia lewatin gitu. Nah, kenapa dibilang bisa mengancam profesi? Karena AI ini sudah berbagai macam bentuknya, nggak cuma dari web kayak ChatGPT atau lain sebagainya, tapi sudah sebagai robotik. Contohnya apa? Seperti mobil tanpa pengendara. Itu kayak di Cina itu sudah melakukan robotisasi pada sektor
pengiriman barang ataupun pengiriman penumpang gitu ya. Jadi supir itu nggak laku di sana, digantikan oleh AI gitu. Kan kasihan ya, digantiin tahu-tahu padahal dia yang lebih lama kerja jadi sopir. Nah, tapi si AI ini emang cenderung lebih efisien daripada tenaga supir tersebut gitu loh. Dia bisa belajar peta, dia bisa belajar struktur jalan, dan dia bisa ngapalin jalan itu lewat data yang dia punya gitu. Sedangkan kalau tenaga manusia kan memang harus dari pengalaman dulu sama jam terbang ya. Nah, tapi kalau si AI ini dia sudah beradaptasi terlebih dulu dan dia bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan mudah. Nah, yang lainnya lagi apa? Seperti DALL-E, itu ilustrasi. Dari dulu DALL-E itu mengancam seluruh profesi ilustrator dan juga pelukis gitu, karena memang gambar yang dia keluarkan itu akurat dan sesuai ekspektasi yang diinginkan oleh manusianya gitu. Nah, selain itu AI juga udah bisa coding, udah bisa desain grafis dan lain sebagainya. Nah, yang juga sekarang pastinya jadi ancaman juga itu fitur bot ataupun customer service tapi bot. Jadi yang balas chat kita kalau ada keluhan ataupun lain sebagainya itu AI. Tapi AI itu bisa berinteraksi dengan kita, dan itu yang bisa dibilang menyeramkan gitu. Dan itu benar-benar bisa mengganggu dan mengancam profesi manusia gitu. AI sendiri juga ini juga menanamkan sifat ketergantungan pada teknologi. Jadi juga membuat kita manusia merasa ketergantungan dan memang harus menggunakan AI ini untuk segala macam situasi. Kita terlalu dimanjakan oleh AI dan juga AI selalu beradaptasi dan akhirnya kita juga tertinggal gitu oleh AI. Kita tidak bisa mengontrol AI yang selalu diperbarui setiap tahunnya, dan kita juga sebagai manusia akan lama-kelamaan tergantikan oleh AI. Nah, harapannya untuk kedepannya diharapkan kalau manusia ini untuk mencari alternatif lain selain AI gitu. Apakah pekerjaan itu bisa dikerjakan tanpa AI? Nah, itu lebih baik dikerjakan tanpa AI, karena AI ini akan menanamkan sifat ketergantungan dan juga rasa malas. Nah, dari sekian banyaknya dampak negatif dan positif, juga kita juga bisa mempelajari dari perkembangan AI ini bahwa kita memang harus terus belajar dan harus bisa terus beradaptasi dengan teknologi, memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk, dan juga menanamkan ke diri kita sendiri bahwa AI itu hanya sebagai pembantu kita aja, jangan sampai kita dikontrol oleh AI. Nah, dari penjelasan saya cukup segini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Parudina Priyanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.